Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Ifta di Tanya Jawab Nakes Rumah Sakit NU Tuban. Kali ini saya bersama dengan dokter yang sangat keren. Pagi ini saya ditemani sama Dr. Willy, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Pagi dok. Pagi. Iya, apa kabar? Mau tos dulu dok. Nah, iya biar semangat. Oke dok, gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Oh Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Oke dok, ini karena beliau Dr. Willy ini kan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher ya, atau THTKL. Berarti kan menguasai ahli di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah dok, ini saya mau nanya nih dok, yang paling sering ditanyain orang-orang, dok sebenarnya yang kotoran di telinga itu apa sih dok? Gitu. Oke. Jadi gini, biar saya luruskan. Jadi sebenarnya yang ada di dalam telinga itu yang orang awam bilang kotoran. Secara medis, secara kedokteran, dia punya nama. Namanya adalah cerumen. Nah, cerumen sendiri adalah secara umum kita bilang antibodi, karena kandungan-kandungannya yang dapat menangkal dari invasi mikroba, misal invasinya bakteri, virus, jamur, bahkan serangga. Jadi seandainya ini dianggap sebagai sebuah antibodi, secara logika aja harusnya dia jangan dibuang. Harusnya dia tetap berada di telinga, tetap menjaga telinga kita. Ada hal kedua yang lebih penting sebenarnya, dia juga tetap menjaga keasamannya telinga. Jadi ketika dia hilang, maka sifat asamnya telinga ini juga akan hilang. Dan ini yang susah untuk dikembalikan pada akhirnya nanti. Oh gitu. Berarti sebenarnya kotoran telinga yang menurut orang awam itu bukan kotoran ya dok, tapi dia namanya cerumen, dan itu bersifat baik karena dia sebenarnya memberikan perlindungan untuk kita gitu. Benar. Jadi perlindungan untuk telinga kita dari bakteri, virus, jamur kayak gitu ya dok. Nah kalau ini misal kan ini memang baik ya dok, berarti cerumen sebenarnya nggak boleh hilang. Nah dok, tapi kalau misal jumlahnya banyak gitu, apa tetap dibiarkan dok atau gimana dokter? Oke, memang pada beberapa orang itu ada yang produksinya biasa atau normal, ada yang produksinya berlebih, mungkin ada yang produksinya kurang sekali. Jadi sama seperti kelenjar keringat, ada orang yang berlebih, ada orang yang biasa, bahkan ada orang yang mungkin dengan aktivitas berlebih bahkan dia nggak berkeringat. Nah, jadi memang itu tergantung dari kelenjar yang ada di bawah kulit telinga, kelenjar cerumen, kelenjar sebaceae. Inilah penghasil dari cerumen, ditambah dengan epitel kulit yang terlepas. Nah, semakin banyak kelenjar, maka produksi dari cerumen ini juga akan semakin banyak. Semakin sedikit dia, juga akan semakin sedikit. Sama seperti kelenjar keringat yang ada di tubuh tiap orang. Tapi prinsipnya seperti gini, selama proses transportasi atau proses pengeluaran dari cerumen ini bagus, maka tidak perlu takut berlebih. Tapi memang pada beberapa orang ada yang terlalu berlebihan, akhirnya dia menumpuk di dalam. Nah, di saat menumpuk inilah yang mungkin butuh proses untuk ekstraksi atau pengeluaran yang dilakukan oleh dokter THT. Oh gitu, berarti memang jumlahnya itu beda-beda ya dok, tiap orang. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah kalau banyak itu dia mungkin ada butuh tindakan oleh dokter THT. Nah dok, memang kalau sampai banyak itu yang jadi komplikasinya apa sih dok? Apa bisa sampai gangguan pendengaran gitu? Sudah pasti. Jadi sama seperti kita mengibaratkan kita memakai suatu benda atau earplug. Kita memakai earplug atau kita memakai
earphone misalnya, Iya, kita masukkan ke headset dalam gitu ya, Dok? kita masukkan ke dalam telinga, sama pada akhirnya proses pendengaran kita akan berkurang. Oke. Nah, serumen ketika dia padat, dia penuh di dalam kanal telinga, maka dia akan menutup getaran suara ini yang kita tangkap, akan berkurang dan akan menyebabkan pendengaran berkurang. Dari yang biasanya jarang sampai yang hingga berat sekali, biasanya ringan atau maksimal sedang. Oke dok. Berarti kalau komplikasinya tadi ya dok, kalau orang berlebih dan nggak tertangani bisa sampai gangguan pendengaran, sampai nggak dengar meskipun derajatnya nggak berat, tapi ya jadinya kan terganggu ya dok pendengarannya. Nah dok, bicara soal gangguan pendengaran, kan gangguan pendengaran kadang kan juga nggak hanya karena serumen aja, mungkin ada yang karena sarafnya. Nah kalau kayak gitu bedakannya gimana ya dok? Mungkin kan ada orang keluhan, oh saya kok nggak bisa dengar, ini saya karena ketumpuk serumen atau saya ada hal lain ya. Gitu. Jadi prinsipnya intinya kita sebagai dokter kan diajarkan untuk mengutamakan klinis. Klinis kita kuatkan dari wawancara dengan pasien, anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kedua itu kita kuatkan, kita pastikan ada sesuatu nggak di telinganya yang bisa langsung kita tegakkan diagnosa tanpa pemeriksaan penunjang. Di awal mungkin kita bisa dapatkan serumen, kita ekstraksi serumen, kemudian kita tanyakan lagi ke pasien keluhannya gimana. Kalau membaik mungkin nggak butuh pemeriksaan penunjang. Tapi ketika kita tidak temukan apa-apa, semuanya tampak normal, maka bisa kita lakukan pemeriksaan audiometri. Pemeriksaan audiometri ini nanti kita bisa menentukan, oh ini ada gangguan di telinga tengahnya mungkin, oh ini ternyata ada gangguan di telinga dalam, mulai dari koklea atau di persarafannya. Nah, pemeriksaan audiometri ini yang nanti bisa menentukan terutama gangguannya bersifat apa, kita istilahkan dengan gangguan yang bersifat tulang atau gangguan yang bersifat persarafan, atau mungkin mix campuran dari kedua hal itu. Prinsipnya seperti gitu. Dan kebetulan di Poli THT-nya kita di Rumah Sakit NU dengan Dr. Willy bisa mengerjakan ini ya dok, pemeriksaan audiometri ya dok? Ya, kita saat ini sudah melakukan pemenuhan kebutuhan untuk pemeriksaan pendengaran. Kita sudah bisa lakukan dengan tenaga yang sudah terampil. Jadi seandainya butuh pemeriksaan atau mungkin sekedar screening, kita bisa lakukan itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi tadi kalau seandainya teman-teman ada keluhan pendengaran gitu, belum tentu itu dari serumennya gitu ya dok. Ada pemeriksaan lain untuk apakah ini disebabkan oleh penumpukan serumen atau enggak. Nah kalau seandainya memang penumpukan serumen, ya berarti tadi bisa dilakukan tindakan oleh dokter THT. Seandainya butuh pemeriksaan lanjut, membutuhkan audiometri, bisa juga dilakukan di Poli THT Rumah Sakit NU Tuban. Nah dok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Jadi gini dokter, kan ini kita sudah bahas, oh serumen itu baik kalau misal seandainya ada penumpukan kayak gitu bisa sampai gangguan pendengaran. Nah sebenarnya merawat kesehatan telinga itu gimana sih dok? Kan ini buat yang di rumah gitu, jadi oh ini saya pengennya kan sampai nanti tua bisa dengerin gitu loh dok. Caranya gimana dokter? Untuk telinga luar sendiri, jadi telinga kita bagi tiga kan, telinga luar, tengah, dalam. Untuk telinga luar sendiri yang berhubungan dengan serumen, saya selalu pesan ke setiap pasien yang bertanya ke saya, ingin telinga luar sehat, biarkan aja, jangan diapa-apain. Saya contohkan, saya sudah 12 tahun belum pernah lakukan pembersihan telinga. Mereka tanya, nggak pernah kotor, nggak pernah numpuk. Selama liang telinga nggak pernah diintervensi, maka dia nggak akan pernah bermasalah. Justru permasalahan terbesar adalah ketika kita melakukan korek-korek atau bersih telinga. Banyak hal yang sering terjadi, bahkan saya temuin 70-80% kasus
misal bengkak di liang telinga, jamur di liang telinga adalah karena kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri yang awalnya bersih-bersih telinga ya. Terus kedua, untuk bagian telinga dalam. Telinga dalam prinsipnya memang yang paling bagus ketika di usia 40-50 lakukan screening. Mulai ada nggak penurunan pendengaran? Terus kemudian sambil screening, sambil lihat ada nggak faktor-faktor resiko yang lain, misalnya kelainan metabolik, kencing manis, tekanan darah tinggi, hiperkolesterol. Ini juga jadi salah satu faktor-faktor resiko menjadinya penurunan pendengaran. Kemudian termasuk bising di lingkungan kerja. Sebenarnya banyak hal-hal lain yang yang jadi pemicu faktor resiko atau pemberat untuk gangguan pendengaran. Mungkin nanti kita bisa bikin satu sesi sendiri mantap. Siap ya. Dok, untuk kita lebih bahas lebih dalam ya Dok ya. Jadi prinsipnya sebenarnya semakin jauh bertambah usia ya, mungkin akan semakin bagus untuk lakukan ya medical check up, salah satunya screening pendengaran tadi. Oke. Jadi itu teman-teman semua di rumah. Jadi bagaimana untuk menjaga kesehatan telinga kita, itu pertama kalau telinga luar udah dibiarkan saja, karena serumen itu adalah hal yang baik karena dia sifatnya adalah proteksi atau menjaga telinga kita dari bakteri, virus, jamur seperti itu. Nah, untuk yang telinga dalam bisa berkala melakukan screening atau medical check up karena memang semakin lama ada penurunan pendengaran. Nah, kalau semakin dideteksi lebih awal gitu, jadinya penanganannya juga bisa lebih awal. Kalau screening sendiri bisa menggunakan yang audiometri di Poli THT Rumah Sakit NU Tuban. Nah, gitu. Terima kasih Dokter Willy atas waktunya. Dokter Rita. Makasih, ini saya terutama dan teman-teman di rumah bisa dapat tambahan ilmu pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang ada keluhan telinga, hidung, dan tenggorok, bisa juga periksa di Poli Dokter Willy pada hari Rabu dan Kamis jam 3 sampai jam 4 dan juga hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 9 di Rumah Sakit NU Tuban. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman tetap update dengan seluruh kegiatan di Rumah Sakit NU Tuban. Terima kasih ya Dok. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.